Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumin alqah. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di taman syurga, yakni di majlis ilmu, yang merupakan salah satu di antara ketaatan besar yang apabila kita bisa masuk ke dalam surga ketaatan ini, insyaallah Allah akan karuniakan kita surga akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, ala inna fi ad-dunya jannah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya di dunia itu ada surga, ya, ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia tersebut, maka jangan harap dia masuk ke dalam surga akhirat. Ketika beliau ditanya, apakah yang kau maksud dengan surga dunia, ya, maka beliau mengatakan adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan, ya, ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, yang apabila kita masuk di dalam surga ketaatan ini, surga dunia berupa ketaatan ini, insyaallah Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam surga akhiratnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang maha mengarahkan hati, arahkanlah selalu hatiku kepada ketaatan untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati kita hati-hati yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang cinta terhadap ketaatan, kebenaran, dan selalu menginginkan untuk melakukan ketaatan dan kebenaran. Karena itulah definisi dari qalbu atau nafsul mutmainnah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu jiwa yang senang terhadap kebaikan, ya, kebenaran, dan selalu menginginkan kebaikan tersebut atau kebenaran tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kita hadiahkan salawat dan salam untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Jalla Thana'uh agar kita semua diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwafatkan di atas sunnah. Bisa mati di atas sunnah di zaman fitnah seperti ini adalah karamah, sebuah karamah ketika kita bisa
meninggal di atas sunnah di saat mengamalkan sunnah itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Sebenarnya di sini ada dua media kalau boleh saya katakan, bahkan berapa gitu ya. Ana enggak merasa pantas sebenarnya karena ana tahu diri, wa rahimallahu ya man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya. Ana merasa bahwa sebenarnya belum pantas untuk ceramah-ceramah saya yang isinya cetekan, dangkal ilmu untuk disebar-sebar. Cuman ala kulli hal, ya mudah-mudahan dari 1-2 faidah ilmu yang mungkin nyantol di kepala saya itu bermanfaat untuk kita semua insyaallah taala. Jadi kalau ada kekurangan, ya ada kesalahan, yaitu tidak lepas dari sifat basyariyah saya sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena Allah lah zat yang maha tidak salah, dan Allah lah zat yang maha sempurna yang tidak ada kurangnya. Adapun kita makhluk tidak akan pernah lepas dari kekurangan dan salah, dan itulah sifat yang tidak bisa lepas dari manusia, al-khata' wan nisyan, yaitu salah dan lupa. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Akan tetapi sekali lagi, kalau ada faidah mudah-mudahan bisa diambil dan kita bisa amalkan insyaallah. Dan inilah tugas kita hidup di dunia ini. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, manusia semuanya rugi. Sebagian ulama tafsir katakan bahwasanya innal insana lafi khusr, innal insana lafi dhalal. Semua manusia pada asalnya tersesat, enggak tahu hidayah, enggak tahu petunjuk. Ya, kemudian Allah setelah itu titipkan hidayah dan petunjuk itu untuk dirinya. Ya, jadi semua manusia itu rugi, bahkan tersesat, gitu kan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, ya. Kemudian wa amilus salihah, kemudian mereka beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan berusaha untuk selalu mengingatkan, nasihat mewasiati dalam hal kebenaran. Dan dikarenakan kebenaran itu bukan suatu yang mudah untuk menjalaninya, maka kita butuh kepada tawasi bis sabr dan saling wasiat mewasiatkan dalam hal kesabaran. Ala kulli hal, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya menerima di shoot seperti ini bukan berarti yang terbaik, sebagaimana dulu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau dinobatkan untuk jadi khalifah, maka beliau berkata, kalian mengangkat saya jadi khalifah walastu bi khairikum, dan saya merasa bukan yang terbaik dibandingkan kalian. Bisa jadi kalian lebih baik dibandingkan saya, cuman ini amanah. Maka insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan tafsir ya. Ya. Kita lanjutkan pengajian kita. Ana dikabarkan sampai ayat yang ke-45 insyaallah taala. Baru masuk atau sudah mulai? Sudah mulai. Nah. Iya, belum selesai ya. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah kalian pertolongan, ya, kepada Allah, maksudnya ya, bis-sabri was-salah. Kemarin sudah saya sinyalir melalui pertanyaan, kenapa sabar didahulukan dibandingkan salat? Karena salat itu ibadah yang sangat butuh kepada kesabaran, seraya kita membawakan bagian dari sabar yang 3, yaitu sabar di atas ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar di atas takdir yang tidak enak, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, satu faidah juga bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis qudusi, di mana, tolong buka surat Fatihah ya, di mana ketika Allah Jalla wa Ala, ya, ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, qasamtus salata, seingat saya ini hadis Muslim, insyaallah benar, hadis sahih Muslim, bahwa qasamtus salata baini ya
wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara diriku dengan hambaku dua bagian. Salat di sini ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah apa? Fatihah. Kenapa Fatihah dinamakan salat? Simpel aja jawabannya. Kenapa Fatihah di antara namanya as-salah? Karena apa? Karena rukun. Karena kalau kita nggak baca Fatihah dalam salat maka tidak sah. Bahkan kita kalau cuman baca Fatihah kagak pakai surat sah gak? Sah. Makanya diantara namanya juga Al-Kafiyah, yang mencukupi. Dalam artian kalau kita nggak baca surat hanya cukup dengan Fatihah itu udah cukup. Walaupun kita yang faham sunnah seharusnya apa? Semangat untuk melakukan sunnah. Contoh istiftah sunnah nggak? Ya, saya mau sholat sunnah misalnya. Boleh nggak? Apa tetap nggak disunnahkan baca istiftah? Ya silahkan dibaca istiftahnya untuk mendapatkan pahala sunnah jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba lihat surah Al-Fatihahnya. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Maksudnya Fatihah. Ya, aku membagi salat itu menjadi dua bagian. Ini kan kita lagi ngomong ista'inu, yaitu mohon pertolongan, isti'anah, memohon pertolongan. Ya. Dan itu yang lebih tepat makna daripada ba yang ada di awal bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ba di bi, ya, itu maknanya apa? Isti'anah, dalam rangka minta tolong. Apa-apa yang kita mau kerjain mulai pakai apa? Bismillah, agar Allah menolong kita melancarkan apa yang ingin kita kerjakan tersebut. Paham maksud saya? Ya. Walaupun ada yang mengartikan ba lit tabarruk, mengambil barokah, tapi yang lebih tepat lil isti'anah, untuk minta pertolongan kepada Allah biar apa saja yang kita lakukan dari aktivitas yang kita bismillah betul-betul dilancarkan dan dibantu oleh Allah tabaraka wa taala. Hatta kita naikkan sesuap nasi ke mulut kita bismillah. Coba kalau Allah jadikan tangan kita lumpuh nggak bisa naik gimana? Taib. Jadi kita lagi ngomong isti'anah, dan sebagai prolog sebelum kita lengkapkan hadis itu bahwa isti'anah ini adalah haknya hamba, bagiannya hamba. Kan nanti kalau kita baca Fatihah ada isti'anah enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ya, isti'anah maksudnya minta pertolongan, dan ketahuilah bahwasanya isti'anah ini haknya siapa? Hak Allah apa hak hamba? Hak hamba. Coba kita lihat dari awal. Rasulullah memberikan hadis dari Allah Jalla wa'ala bahwa qala Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain fa nisfun li wa nisfun li 'abdi. Aku bagi Fatihah itu antara saya dengan hamba saya jadi dua. Mungkin hadis ini populer banget ya, cuman karena lagi pas pembahasan enggak apa-apa kita bawa lagi. Bahwa aku bagi Fatihah itu antara diriku kata Allah dengan hambaku jadi dua bagian. Ya, sebagian untuk aku kata Allah, sebagiannya lagi untuk hamba. Fa idza qala 'abdi, apabila hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, ya. Apabila hamba berkata segala puji bagi Allah Rabbul alamin, maka Allah nyeletuk di langit berkata apa? Hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Senang Allah. Tidak ada zat yang paling hobi, paling happy, paling senang untuk dipuji melainkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ma ahadun ahabbu ilaihil madhu minallah. Kata Nabi tercinta, tidak ada zat yang paling hobi, paling senang untuk dipuji melainkan Allah Jalla wa Ala. Dan manusia yang paling banyak, paling rutin memuji Allah di dunia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan inti kenapa Nabi kita nanti di akhirat di padang mahsyar dimandatkan atau diberikan oleh Allah bendera yang bernama Liwaul Hamdi, bendera pujian. Jadi Nabi kita nanti kita akan lihat di padang mahsyar. Tunggu aja omongan saya ini akan terbukti apabila kita sudah pindah dari alam barzah ke alam akhirat, bahwa kita akan melihat di mahsyar Rasulullah SAW memegang bendera, dan bendera itu dinamakan Liwaul Hamd, bendera pujian, yang semua nabi dan umat, ya, dari yang pertama sampai terakhir semuanya berada di bawah naungan bendera tersebut. Jadi Nabi kita pimpinannya dan pemegang bendera yang sekaligus. Namanya bendera pujian, Liwaul Hamdi. Masalahnya apa? Manusia yang paling banyak memuji Allah di bawah kolong langit ini
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kalau ada seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka apa? Allah mengatakan apa? Hamidani abdi. Oh, hambaku memuji aku. Allah senang. Allah bahagia. Kira-kira yang pertama ini untuk siapa? Alhamdulillahirabbil alamin ini hak siapa? Hak Allah apa hak hamba? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza qal, dan apabila hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini nama dari nama-nama Allah. Jadi kalau umi bapak ada yang ditanya apa nama Allah yang mengambil urutan paling nomor 2, yang paling agung, paling mulia, paling keren, paling indah, yang mengambil urutan nomor 2, Ar-Rahman. Makanya nggak ada surat dimulai oleh Allah dengan satu nama dengan namanya kecuali surat apa? Ar-Rahman. Allah mulai awal surat apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan dan seterusnya. Jadi dimulai dengan Ar-Rahman. Ya. Jadi nama yang agung setelah Allah adalah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim dan seterusnya. Karena ini menyangkut tentang apa? Kasih sayang Allah yang begitu luas, yang tidak berbatas. Ya, sampai iblis pun keciprat rahmat Allah dengan doa dia dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita yang bukan iblis berdoa, kira-kira kabulin gak sama Allah? Ya, malu Allah untuk tangan kita turun dalam keadaan tidak terkabulkan. Iblis saja ketika berdoa, ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabb, kasih tangguh dong umur panjang sampai manusia dibangkitkan. Maka apa? Qala innaka minal munzirin. Ya, kamu panjang kok umurnya, kagak mati-mati. Nah, iblis saja, maksudnya sampai kiamat ya baru mati. Iblis saja dikabulkan doanya. Itu musuh Allah, itu pembangkang pertama di langit dan biang kerok di bumi. Itu apa? Dikabulkan doanya. Bagaimana dengan kita yang insya Allah bukan teman-temannya iblis, insya Allah Taala, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka apa jemaah sekalian cintai? Maka Allah mengatakan asna alayya abdi. Oh, hambaku menyanjungku. Allah merasa tersanjung kalau kita berkata ketika kita membaca Ar-Rahmani Ar-Rahim, maka Allah merasa tersanjung jemaah sekalian cintai dan senang dan berfirman dengan mengatakan asna alayya abdi, hambaku memujiku. Ini kira-kira buat siapa nih? Pujian sanjungan ini buat siapa? Punya hak siapa nih Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah. Maka nggak boleh ada yang menamakan anaknya Ar-Rahman atau nggak pakai alif lam Rahman, haram, nggak boleh. Itu spesial haknya Allah Jalla wa'ala, terkecuali kita membubuhkan kata-kata abdu, jadi Abdurrahman, Abdurrahman. Kemudian Ar-Rahim ada perincian. Kalau Ar-Rahim pakai alif lam, Ar-Rahim haram kita kasih nama orang dengan Ar-Rahim, kecuali dengan abdu, Abdurrahim. Bagaimana kalau cuman pakai rahim, nggak pakai Ar-Rahim, pakai rahim doang, boleh tidak? Maka diperbolehkan oleh para ulama. Karena Nabi kita SAW, Allah katakan tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi kita makhluk enggak? Makhluk, dikatakan rahim oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi ada perinciannya, bisa dibedakan perinciannya Rahman dengan Rahim, kapan boleh, kapan tidak boleh. Taib. Kemudian jemaah cintai Subhanahu wa taala, wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin. Apabila hambaku berkata atau membaca maliki yaumiddin, raja di hari apa? Kalau makna letter luck-nya apa? Hari din. Apa din? Raja di hari Yaumuddin. Letter luck-nya maknanya apa? Kata. Hari
agama. Kenapa enggak dibilang maliki yaumil qiyamah? Iyyaka na'budu. Kenapa enggak bilang maliki yaumil qiyamah, maliki yaumil akhirah, maliki yaumis sa'ah, raja di hari hari kiamat, atau maliki yaumil jaza, raja di hari pembalasan. Kenapa kok dibilang maliki yaumiddin, raja di hari agama? Kalau makna literalnya begitu kan Pak ya? Apa kata para ulama berkomentar? Ini menunjukkan gak ada selamat buat Anda di akhirat kecuali agama Anda beres. Paham maksudnya? Kenapa Allah bilang maliki yaumiddin? Ya, hari itu, di hari yang penguasanya cuma satu, Allah, ente gak bakal selamat kalau agama ente kagak beres di dunia. Itu bahasa kasarnya. Ya. Maka kita perbaiki agama kita. Jangan seonone beragama, acak kadul. Ya. Ada syariat kagak syariat, ada lahap aja. Ingat kita punya panutan satu kiai saja, yaitu Kiai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan guru pertama di muka bumi ini untuk umat ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah berabe kita kalau nggak ikut kiai yang satu itu, kita nggak akan dituntut oleh Allah. Kenapa kamu nggak ikut kebanyakan kiai yang ada yang ngajak begini ngajak gitu? Enggak. Kita akan ditanya kenapa nggak ikut kiai yang satu itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah di atas sunnah beliau sampai wafat. Allahumma amin. Kemudian, fa idza qala 'abdi maliki yaumiddin, apabila hambaku membaca raja di hari pembalasan, hari agama, hari pembalasan, ya. Maka Allah berkata, majjadani 'abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Udah memuji, menyanjung, mengagungkan lagi, membesarkan Allah, tamjid. Mengagungkan, membesarkan Allah Jalla wa'ala. Kalau kita baca itu, Allah langsung bilang apa? Majjadani 'abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Dan Allah sedang melihat kita sekarang. Allah sedang melihat kita sekarang, sedang mengagung-agungkan dirinya. Mudah-mudahan ini semua yang ada di sini, apa yang ada di sekeliling kita jadi saksi bahwa dia memuji engkau dulu ya Allah, dia menyanjung engkau dulu ya Allah. Tembok ini ngomong, ya Allah dulu mereka yang duduk di majelis itu, dia mengagungkan dan membesarkan engkau ya Allah. Dan akan jadi saksi semuanya. Sak kamera-kamera ini, semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah. Potongan bumi yang Bapak Ibu duduk akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa di setiap potongan bumi yang kita berada di atasnya, usahakan ada ketaatan yang kita persembahkan untuk Allah. Karena semuanya nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Hatta kulit kita, ya, yang kemana-mana kita pergi dia ikut nggak? Ada yang pernah lepas kulit nggak kayak ular ibu-ibu bapak-bapak? Biar kamu nggak bersaksi buat saya nanti di akhirat, tak simpen di lemari kamu kulit, ada nggak? Nggak ada. Semua kemana-mana kita ngikut kulit kita menyertai kita. Ingat, suatu saat dia akan bersaksi di saat mulut dan kaki. Di saat mulut itu apa? Ya Allah katakan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dalam surah Yasin, hafal semua atau al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Selain itu juga kulit. Qalu lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Bahwasanya apa? Di hari mulut itu dikunci oleh Allah, ditutup, digembok, ditutup mulut itu, nggak bisa berkata-kata dan seterusnya. Yang bersaksi adalah apa? Yang berbicara adalah tukallim, yang berbicara adalah tangan. Di dunia kan nggak bisa ngomong nih tangan. Ya, tangan ini ngomong nanti dengan izin Allah. Allah yang bilang dalam surah Yasin. Bahkan kaki akan bersaksi, kemana saya melangkah, kemana saya dibawa jalan. Dia akan bersaksi. Makanya seharusnya kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak sujud syukur malah kalau bisa. Bahwa kaki ini sering kita bawa dia ke majelis ilmu, ke tempat-tempat ketaatan. Dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bahkan di sisi lain kulit juga ya akan bersaksi di hadapan Allah. Buktinya nanti penduduk neraka, ya calon-calon penghuni neraka, kulit-kulitnya bersaksi di hadapan Allah. Bohong ya Allah. Dia bilang begini-begini, kulitnya yang bersaksi. Maka dia marah sama kulitnya. Kenapa kamu bersaksi untuk saya? Keburukan saya, dosa saya. Kenapa kamu cerita? Kenapa kamu jadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala? Kenapa kok kamu bisa mau ngomong sih, cerita dan bersaksi? Maka dia berkata,
yang menjadikan saya bisa ngomong adalah zat yang maha mampu menjadikan ngomong segala sesuatu. Segala sesuatu dengan izin Allah bisa ngomong. Puasa bisa ngomong, Quran bisa ngomong, silaturahim bisa ngomong, amanah bisa ngomong. Semuanya dengan izin Allah bisa berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi sebenarnya kemanapun kita pergi ada CCTV yang yang mengikutin kita, membututin kita kemana-mana jemaah sekali cintai. Karena semuanya adalah CCTV. Semuanya adalah kamera yang terus merekam perjalanan kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya kan? Ya, semuanya ini akan jadi saksi sama Allah Taala. Jadi mereka ibaratnya adalah apa? Ya, kamera jalan kemana-mana, CCTV yang selalu mengontrol kita jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Maka mudah-mudahan kita selalu bisa mempersembahkan yang terbaik dalam hari-hari kita, ya. Jangan sampai kita memaksiati Allah Jalla wa'ala. Walaupun kadang hamba itu lemah, ya, lemah. Kadang dia terjerumus dalam kesalahan. Sebagaimana pelajaran yang lalu, ya, bahwasanya manusia seperti siapa waktu itu saya ceritakan panjang, Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Di hadapan Khamr lemah dia, tapi enggak menghalangi dia untuk berperang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, itu kadang-kadang lemah. Ya, setelah itu seorang hamba ketika dia nyadar dia maksiat, dia jatuh dalam kesalahan, ke dosa dan maksiat, maka setelah itu dia dituntut untuk istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Lanjutan hadisnya, fa idza qala 'abdi, lantas apabila hamba saya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau kami yang sedang kita bahas. Apa? Wasta'inu, ista'anah, mohon pertolongan. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Fahadha ya baini wa baina abdi. Kata Allah, adapun yang ini nih, ayat berapa jadinya? Ayat ke, ya, dari kalau kita hitung dari dari bismillah, ya, itu buat Allah semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Ya, ayat yang kelima berarti, ya, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini aku bagi dua. Sebagiannya untuk hambaku, sebagiannya untuk aku. Maksudnya sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku. Ya kan? Mana yang untuk Allah jemaah cintai? Iyyaka na'budu, ya. Nah, mana yang buat hamba? Iyyaka nasta'in. Jadi Allah seolah-olah Allah mengirim surat buat kita bahwa hamba-hambaku, jangan pernah berhenti kalian minta tolong kepada saya. Ya, jangan pernah berhenti kalian untuk meminta pertolongan kepada saya. Ada masalah apa, kesulitan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di antara trik kalian minta tolong sama saya, biar saya empati sama kalian, biar tak tolong kalian ketika kalian isti'anah, ketika kalian mengatakan wa iyyaka nasta'in, kalian minta tolong sama saya, biar saya empati, saya belas kasihan, saya rahmat sama kalian tuh. Ada trik-triknya, di antaranya ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ini di antara trik minta tolong sama Allah biar Allah empati itu apa? Bersabar dan salat. Ya, bersabar dan salat. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dua ayat yang nomor 5 ini antara Allah dengan hamba. Ya kan na'budu untuk Allah, haknya Allah. Iya kan nasta'in, haknya yaitu hamba untuk minta tolong kepada Rabb yang dia sembah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ya. Selanjutnya. Yang selanjutnya ayat 6, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, maka Allah bilang apa di langit? Hadza li'abdi wa li'abdi masa'al. Kalau ini mah spesial buat hambaku, dan aku akan kasih sesuai dengan hambaku itu akan aku kasih sesuai dengan permintaannya, kata Allah Jalla wa'ala. Kalau ini mas spesial untuk hambaku, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah juga ihdina? Nggak mungkin kan? Yang ngasih petunjuk siapa? Ya Allah. Allah masa minta petunjuk? Berarti ini khusus untuk siapa? Minta petunjuk. Apa artinya itu? Ya Allah, tunjukinlah kami kepada jalan yang lurus. Ini kira-kira siapa nih punya hak? Hak hamba, maksudnya ini hamba yang punya hak jemaah sekali cintai, ya, untuk minta
kepada Allah petunjuk, dan ini yang selalu kita minta setiap kita sholat, setiap rakaat sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah petunjuk. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini spesial untuk ya hamba. Nah, kemudian juga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hak siapa semuanya yang terakhir nih? Dua terakhir nih haknya siapa? Haknya siapa? Ana mau sedikit ngajak Umi mikir, bapak-bapak dan ibu-ibu mikir, simpel saja. Ya, bahwa kalau kita lihat, Masya Allah ya, kalau kita lihat dari pembagian hak ini antara hak Allah dengan hamba dalam Fatihah ini, itu banyakkan haknya siapa ya kira-kira? Ya, banyakkan haknya siapa? Lihat ayatnya dari awal sampai akhir. Itu kalau kita hitung-hitungan, banyakkan haknya siapa dari haknya hamba? Ya, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin punya siapa tadi? Ar-Rahman Ar-Rahim punya siapa? Allah. Maliki Yaumiddin punya Allah. Ya. Terus kalau kita plusin lagi, tambahin lagi haknya Allah, yaitu iyyaka na'budu. Berapa? 4. Kalau kita mulai dari bismillah malah gitu kan, jadi berapa? 5,5 malah ya, atau ya kalau kita ambil setengahnya iyyaka na'budu jadi berapa tuh? Dari berapa setengah itu? Kalau kita ambil dari bismillah 1, 2 ya, atau kita hitung aja dari mana? Dari alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Jadi berapa? 3,5 ibaratnya gitu kan. Coba kita hitung untuk hamba. Setengah. Wa iyyaka nasta'innya setengah hamba. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hah? Kalau Allah berapa tadi? 3. Hamba jadi 2. Sebenarnya ini hitungannya 2 kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa tuh? Ya. Ya, 2,5. Banyakkan hak siapa? Haknya Allah Jalla wa'ala. Berarti kira-kira sebenarnya dari hidup kita ini, waktu kita ini yang harus lebih banyak buat siapa ya kira-kira? Insya Allah paham maksud saya kan? Dari situ kita sudah bisa mengerti, memahami bahwa seharusnya kebanyakan waktu-waktu kita ini dari hidup kita ini seharusnya lebih banyak untuk Allah. Saya kurang setuju kalau ada ustadz berceramah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biar balance kata dia. Ya, dunianya 50, ya, akhiratnya juga 50. Jadi 50-50 kata dia. 50% 50%. Enggak aman, Mbak. Enggak aman, Pak. Dari mana Anda bisa ngepasin 50%? Ya? Enggak bisa. Harus apa? Harus sisi akhiratnya lebih dominan, baru bisa aman. Ya. Sisi akhiratnya lebih dominan baru bisa aman. Makanya ketika Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Akhirat dulu. Baru apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Jadi kalau dunia ini Allah bilang seolah-olah apa? Ya sekedar jangan lupa aja. Paham maksudnya enggak, Mi? Jadi sebenarnya orientasi ya kehidupan seorang muslim dan muslimah itu fokusnya kemana jemaah? Akhirat. Maka ketika Nabi kita dituntut sama istrinya tambahan uang belanja, semuanya nuntut, yang paling getol Hafsah ya, nuntut tambahan uang belanja, itu Nabi kasih pilihan enggak? Kalau kalian pilih dunia, perhiasan dunia, ya wis tak kasih apa yang kalian minta, tapi setelah itu saya cerai kalian dengan cara yang baik, dalam surah Al-Ahzab. Tapi kalau kalian inginkan Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat yang kalian inginkan, maka Allah telah mempersiapkan buat kalian wanita-wanita yang berbuat baik. Allah telah siapkan pahala yang besar, yaitu surga. Kira-kira para sahabat dulu, istri-istri Nabi milihnya apa? Milih opsi yang mana? Pertama apa kedua? Kedua. Berarti orientasi mereka lebih dominan kemana? Ke akhirat. Lebih dominan akhirat. Contoh kecil, simpel aja. Perempuan berkulit hitam ya, yang calon penghuni surga, dia sakit ayan. Kalau dia datang ayannya, dia suka kesingkap
Ya kan? Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, doakan biar aku sembuh dari penyakit ayan ini." Kata Rasul, "Kalau kau mau tak doain, tapi tak doain kau sembuh. Itu masalah duniawi ya kan? Tak doain kau sembuh. Tapi kalau kau mau, kau sabar dengan penyakit ini, bagimu surga." Akhirat toh, maslahat akhirat toh. Perempuan itu pilih apa? Wanita kulit hitam itu pilih apa? Aku sabar tapi bagiku surga. Berarti orientasinya apa? Akhirat. Maka kurang tepat kalau 50-50. Ya, kita usahakan akhiratnya apa? Lebih dibandingkan apa? Dibandingkan dunianya, ya, dibandingkan dunianya. Makanya Allah bahasakan untuk dunia itu sekedar la tansa. Jangan lupa. Berarti menurut seolah-olah Allah bilang, ya nggak penting-penting banget lah buat kamu. Maksudnya sekedar tidak lupa aja. Tapi jelas skala prioritasmu adalah apa? Akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita harus meninggalkan semua aktivitas kita, kerjaan kita dan seterusnya. Sering saya ungkapkan di sini, jangan jadikan ibadah sebagai kambing hitam untuk tidak mencari karunia Allah Jalla wa ala, ya. Dan dalam Islam sering saya sampaikan tidak ada istilah pensiun sebenarnya. Dalam Islam tidak ada pensiun. Sampai Rasul bilang, kalau kiamat diumumin besok, di tangan kalian ada benih, tanam apa enggak? Tanam. Ini mensinyalir sebenarnya enggak ada pensiun dalam Islam. Walaupun saya tidak, maksudnya walaupun kita enggak bikin haram, pensiun haram ya, enggak. Tidak. Cuman dalam Islam itu sendiri sebenarnya enggak ada istilah pensiun, ya. Jangan jadikan ibadah jadi kambing hitam. Walaupun kalau sudah mulai 40 tahun ke atas, 50, 60, hendaknya apa? Fokus dunianya, maksudnya dunia itu tolong dikurangi karena Anda sudah nyaris berbau kuburan, berbau tanah gitu kan, yang sekali cintai. Apalagi udah 60 gitu kan, kita harus siap-siap dan packing jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lah itu. Kemudian jemaah cintai, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Tadi yang pertemuan yang kemarin kita sudah bicara tentang meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar, ya, meminta tolong kepada Allah dengan bersabar. Yang kedua dengan cara apa kata Allah? Was-salah. Minta tolong dengan salat. Gimana? Ya iya. Kalau kita ingin dapat isti'an, maksudnya dapat ma'unah, pertolongan dari Allah Jalla wa ala, maka di antara apa? Di antara triknya adalah salat. Ya. Makanya gandengannya hayya 'alas shalah itu apa? Hayya 'alal falah. Ya kan? Gandengannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang berarti keberuntungan, kesuksesan, keselamatan, ya, pertolongan dan seterusnya, ya. Umum, falah bisa berarti pertolongan, kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, itu falah. La'allakum tuflihun. Al-falah, hayya 'alal falah, digandeng. Jadi kalau orang yang mau mencerna dan mau meneliti, maksudnya mau menta'ammul, mentadaburi, kenapa Allah gandengkan hayya 'alas shalah, mari menuju salat, dengan hayya 'alal falah? Berarti secara tidak langsung Allah pengen kirim surat buat kita bahwasanya apa? Kamu kalau mau sukses, jaga salatmu ya. Berarti sebaliknya kalau ente mau amburadul masa depan ente, ya sudah, lalikan aja salat, lihat aja nanti masa depan ente. Masya Allah, ya. Makanya Umar bin Khattab kalau ngirim surat ke putranya Ibnu Umar, itu isinya apa? Nah, bertakwalah kepada Allah. Di antara trik takwa kepada Allah yang menegakkan salat sebagai penghubung antara kita dengan Allah. Tegakkan salat. Fa innahu man ittaqahu waqah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jaga dia. Allah akan cukupi dia, ya. Allah akan mudahkan urusan dia bagi orang yang bertakwa. Dan di antara jalan untuk meniti kepada ketakwaan itu adalah dengan cara salat. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, yang dia adalah seagung-agung silah, seagung-agung tali kalau boleh saya bilang, ya. Ya, seagung-agung penghubung. Biasanya penghubung itu tali toh, untuk menghubungkan antara ini, ya, identik dengan tali. Maka ibaratnya selain Quran ini adalah tali, maka salat ini juga adalah tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Kalau kita nggak salat, berarti putus nggak tali hubungan kita dengan Allah? Putus, ya, sudah siap-siap celaka di neraka sakar. Allah katakan apa? Penghuni surga ketika dialog dengan penghuni neraka dikatakan apa? Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian disiksa dalam neraka sakar?
Jawab mereka simpel. Dulu kami nggak sholat. Kami dulu nggak sholat. Simpel aja. Maka minta tolonglah kita kepada Allah dengan sabar dan sholat. Betapa banyak, kalau boleh saya bilang begini, Bapak Ibu, betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dulu ketika beliau menjalankan beban dakwah ini yang dibebankan oleh Allah Jalla. Banyak masalah, ternyata selesainya dengan apa? Dengan sholat, dengan sujud. Apa kita nggak ngambil pelajaran Pak, Bu, dari sini? Banyak masalah Nabi kita SAW dalam perjalanan dakwahnya itu ternyata selesainya dengan apa? Hinakan jidat ini yang mulia ini. Ini kan mulia buat kita ya. Apa kita bolehin sembarangan orang? Kamu. Bahkan adik saya pernah keluar dari sebuah kantor ibaratnya gara-gara apa? Dia tobat kerja di situ gara-gara apa? Dicoel, nggak mau lagi dan seterusnya. Ini terhormat. Ente kalau mau mulia, ente kalau mau sukses, ingin dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, mau selamat dan seterusnya, banyak-banyak ente hinakan sesuatu yang paling mulia dari fisik ente, yaitu apa? Jidat. Banyak-banyak hinakan dia di bumi Allah Jalla wa'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah perkara-perkara kesulitan, problema apa, Allah akan mudahkan jemaah sekalian cintai. Maka anak takjub dengan ungkapan seorang ulama mengatakan, sebenarnya antara problemmu, masalah hidupmu itu, kehidupanmu itu dalam keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan apa, kerjaan, kantor apa, sebenarnya ya jarak antara problemmu itu dengan solusinya, jarak antara problem tersebut dengan solusinya dekat banget sebenarnya. Jangan dipikir, aduh penat, kapan selesainya kayak gini, masalahnya kok ribet banget dan seterusnya. Kapan selesainya ya? Lama kayaknya nih masalah kayak gini bisa selesai. Enggak. Solusinya dekat loh. Jarak solusinya cuma berapa kata para ulama? Antara jidatmu sama tempat sujud. Itulah jarak antara solusi dengan masalah. Paham maksudnya enggak? Jadi antara problem ya, bainal masyakil wal hal, antara problem dengan solusi itu jaraknya cuma antara jidatmu sama tempat sujud. Cuma seberapa sih, Mi? 1,5 meter tuh berapa lah jaraknya? Subhanallah. Dekat ternyata. Maka kalau Anda ingin dilepaskan dari banyak ujian atau banyak problem dan seterusnya, maka di antara triknya adalah apa? Ista'inu. Yang namanya musibah kita minta tolong kepada Allah enggak buat diselesaikan. Iya, di antara triknya apa? Ista'inu bis sabri wassalah. Sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Ana salut dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ya sepupu Rasulullah SAW, jagoan tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang ditahnik sama Rasulullah SAW langsung dan dipeluk sama Rasul dan didoakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkan anak ini dalam masalah agama. Saya berharap Bapak Ibu, walaupun bukan nabi, saya mau bilang di sini, saya selipin sedikit, mungkin jarang diselip. Saya berharap walaupun saya, Bapak Ibu bukan nabi ya, dan mungkin keberkahan kita nggak selevel keberkahan fisik nabi, apa sih susahnya kita peluk anak kita dengan penuh kasih sayang. Mama berharap, bapak berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kamu memahami agama ini ya nak ya, kamu alim, kamu pinter, kamu faham perkara agama dan seterusnya. Doakan anak kita seraya memeluk. Apa salahnya? Salah nggak itu kira-kira? Apa susahnya kita peluk? Itu akan lebih ngena ya, sambil kita ucapkan itu di hadapan anak kita ya, doakan ya anak kita sambil kita peluk dia, nak, subhanallah, itu akan ngena banget. Anak teringat dengan sebagian ulama dulu, subhanallah, mereka itu banyak yang membabi buta semangatnya dalam menuntut ilmu, itu hanya gara-gara satu kalimat dari seorang guru ya, satu kalimat dari seorang guru. Di antara mereka ada yang bilang, nak, kok tulisanmu kayak tulisan ahli hadis ya? Jadi ulama hadis di ujung-ujungnya. Hanya gara-gara apa? Satu kata, motivasi. Luar biasa, satu kata. Bagaimana dengan orang tua? Barusan ini ponakan saya, ya, kebetulan ingat ya, keponakan saya mau berangkat ke Madinah. Ya Masya Allah orangnya. Ya, tapi saya panggil dua-duanya sini. Sebelum Ustaz berangkat ngajar, Ustaz mau pesen dulu, karena lama mereka belajar di haram di Madinah gitu, kayak mulazamah gitu. Tak pesen. Siapa tahu dari sekian omongan saya itu ada satu kata yang membuat dia
masuk termotivasi gitu kan, sehingga mau semangat belajar. Tak ceritain ulama kita dulu nang begini. Kebetulan ponakan istri, ponakan anak juga Dasuruh. Seperti itu. Kita nggak tahu. Anak-anak kita ini dari mana ucapan kita tuh, ucapan gurunya yang bisa menjadikan motivasi yang bisa dia pegang seumur hidup. Dulu Imam Ahmad sebelum beliau meninggal, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, Mutawakkil seorang khalifah, pemimpin Islam setelah bapaknya yaitu Ma'mun, khalifah Mutawakkil, dan paman-pamannya yaitu Mu'tasim, Wasik dan seterusnya. Itu apa? Mutawakkil ini sebelum meninggal Imam Ahmad digunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dia bilang apa? Imam, tolong dong ucapin satu kalimat yang kalimat itu bisa saya pegang, jadi pegangan seumur hidup saya sampai saya mati. Apa kata Imam Ahmad? As-safaru qarib, wat-tariqu tawil, waz-zahdu qalil. Kematian itu dekat, kata dia. Kemudian perjalanan setelah kematian itu begitu panjang. Sampai nyebrang sirat itu panjang perjalanannya, ya. Sedangkan bekal sedikit, kata. Ya. Presiden di waktu itu ibaratnya dinasehatin kayak gitu, Masya Allah. Ya, makanya presiden-presiden dulu, khalifah-khalifah dulu, raja-raja dulu soleh-soleh, baik-baik. Lihat sosok Umar bin Abdul Aziz, nyunah banget. Karena orang-orang penasehat di sisi sekelilingnya itu orang-orang ulama semua, ahli ilmu. Lah sekarang sedih kita ngelihat, maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi ya, apa salahnya? Jadi Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas masih bocah, beliau peluk dan didoain, ya Allah, fahamkan anak ini tentang agama, ajarkan dia ta'wil, tafsir, wa'allimhu ta'wil, dalam riwayat lain wa'allimhu hikmah, ajarkan dia ilmu sunnah ya Allah. Enggak apa-apa kita peluk anak kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah ya pahamkan anak saya masalah agamanya, masalah Quran, sunnah dan seterusnya. Dan apalagi kalau itu bisa didengar sama anak, Masya Allah. Dan jangan malu, kadang-kadang kita hanya berani mempraktekkan hal-hal seperti ini hanya kepada anak kita ketika masih kecil. Anak kita mudah jenggotan, udah. Nah, Masya Allah. Biar dia keder sekalian, ya. Malu untuk yang gak genah ibaratnya gitu kan. Biar dia mau belajar, mau merubah diri dan tidak apa-apa. Dan saya pernah curhat di sini, anak nanti kalau udah tua, kalau Allah takdirkan saya bisa panjang umur sampai tua, walaupun anak-anak saya empat-empatnya udah pada berjenggot semua, anak sudah berazam bahwa saya akan cium kalian cuman ketika kalian masih kecil, tapi kalian udah jenggotan juga kalau kalian datang ziarahin bapak, tetap semuanya akan mendapatkan ciuman adil untuk mereka semua. Itu bisa kita lakukan insyaallah, agar doa terus mengalir dari mereka setelah kita mati. Karena kalau kita nggak tampakkan juga kasih sayang kita, ya baik ketika masih kecil maupun ketika mereka dewasa, anak khawatir mereka akan lupa. Mungkin sekali sebulan baru diingat atau sekali setahun. Kita nggak mau itu. Kita ingin anak-anak yang kalau bisa setiap saat diletakkan jidatnya di bumi Allah, dia ingat Allahumma ighfir li walidayya dan seterusnya. Ya Allah, ampuni bapakku, ampuni ibuku. Kita ingin seperti itu. Di saat-saat dia paling dekat dengan Allah ketika sujud, dia ingat kita. Kita kan pengen anak kayak gitu. Maka terus langgengkan kasih sayang kita, hubungan kita, kecupan kita, ciuman kita buat anak kita, walaupun dia udah punya anak 4, 5 ibaratnya, udah punya cucu berapa, maksudnya tetap jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini padahal tadi Nabi bukan anaknya ya, bukan anaknya kan, sepupunya. Bagaimana kalau anak-anak beliau yang Qasim, Abdullah, Ibrahim itu bisa hidup? Oh, mungkin beliau lebay banget mungkin dalam menampakkan kasih sayang beliau kepada anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takdirkan semua meninggal di musim yaitu pemboikotan. Ini kenapa, men? Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kaitannya dengan materi kita? Ketika beliau dengar kabar bahwasanya siapa? Saudaranya yang bernama Qusam atau Qusam, ya, Ibn Abbas, Qusam bin Abbas. Kalau dia Abdullah bin Abbas. Entah abangnya atau adiknya ini dikasih kabar, abangmu meninggal Ibnu Abbas atau saudaramu meninggal Ibnu Abbas. Sudah nggak aktif lagi Umi yang ini, mungkin sinyalnya atau apa kali Bapak. Oh ya, silahkan di itu. Jadi dikasih tahu bahwasanya abangmu meninggal, mamasmu meninggal atau saudaramu meninggal loh Ibnu Abbas.
Ya sebagai manusia yang cinta sama saudaranya, wajar nggak dia nangis? Wajar ya. Wong kemarin saya ceritain tentang siapa? Khalid Ibnul Walid meninggal. Itu sampai akhwat-akhwat, sampai perempuan-perempuan di kota Madinah tak tersisa kecuali nangis semua. Bukan karena ada rasa kepada Khalid, bukan karena cinta sebagaimana cintanya laki enggak. Ya. Tapi karena jasa-jasanya Khalid. Itu pun menangis. Bagaimana kalau yang meninggal saudara? Darah daging ibaratnya. Maksudnya sedarah apalah bahasa Indonesianya itu, jemaah sekalian cintai sunnatul. Wajar dia bersedih, nangislah beliau ketika dikasih tahu, Kusam, saudaramu meninggal wahai Ibnu Abbas. Fabaka, beliau menangis. Ya, saya ceritain kemarin Umar bin Khattab ketika Khalid bin Walid meninggal, itu kan bukan ada hubungan apa-apa, bahkan lawan gulat dulu kan, bahkan kadang clash dan seterusnya gitu kan. Ya, tapi ketika dikasih tahu Khalid bin Walid meninggal, masya Allah, kayak orang linglung. Semua yang dikelilingnya suruh pergi. Kemudian beliau jelosorin kakinya sambil mukul-mukul kakinya pakai tongkat. Saking sudah kayak orang linglung. Itu karena teman seperjuangan meninggal. Bagaimana kalau saudara kandung meninggal? Apa nggak makin sedih mereka tipe-tipe sahabat itu? Ya, tapi tidak menjadikan mereka lantas meratap gitu. Enggak, tangisan biasa. Ya, wajar. Rasul pun menangis ketika Ibrahim meninggal. Jadi Ibnu Abbas dikasih tahu, Kusam, saudaramu meninggal oleh Ibnu Abbas, maka beliau menangis. Wajar. Ya, itu rahmah. Kalau ada saudara kita meninggal terus keluar air mata, menangis, itu rahmat enggak? Kata Nabi, ya, rahmatun wada'ahallahu fi qulubi bani Adam kama qala sallallahu. Bahwasanya tangisan itu ketika Rasulullah SAW menangis meninggal Ibrahim, maka beliau menangis, sahabat bingung. Ya Rasulullah, engkau nangis? Lah iya. Ini adalah rahmat yang Allah letakkan di hati-hati setiap hambanya, kata Rasulullah SAW. Maka apa jemaah sekalian cintai, Ibnu Abbas waktu itu kebetulan di atas kendaraan. Ketika dengar kabar saudaranya meninggal, beliau turun dari kendaraannya sambil menangis. Beliau turun kendaraannya. Kemana beliau pergi? Buru-buru gitu. Hah, abang saya meninggal. Langsung kabur gitu. Di mana dia sekarang? Apa begitu? Enggak, dia ngapain dulu kira-kira? Kita lagi bahas apa nih? Wasta'inu bis sabri was salah. Dia ngapain dulu? Dia langsung cari abangnya, abang, cium apa, dan seterusnya. Begitu nangis. Dia nggak cari abangnya dulu. Dia minggir, turun dari kuda, dari onta ibaratnya. Maka dari kendaraannya langsung minggir pinggir jalan. Ini menunjukkan al-ardu kulluha masjidun, kata Rasulullah. Semua potongan bumi ini adalah bisa dipakai tempat sujud, ilal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan sama sama kamar mandi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minggir, turun dari kendaraan, minggir pinggir jalan, salat 2 rakaat. Maka sahabat yang ngabarin bingung, bukannya langsung uprak pulang saudaranya meninggal gitu kan, bukannya langsung uprak begitu, malah turun dari kendaraan, salat 2 rakaat. Apa-apaan sih Ibnu Abbas? Kalau orang yang nggak ngerti ibaratnya kan, maka ditanya, wa atal, dan dia salatnya manjangin, bukan sebentar enggak, dia tenang dalam salatnya, minta salat kepada Allah 2 rakaat. Walamma sallama, ketika dia sudah selesai dari salamnya, maksudnya assalamualaikum warahmatullahi, ada ila rahilatihi wa huwa yaqra, dia kembali kepada kendaraannya, dia naik sambil membaca ayat yang sedang kita bahas. Jadi betul-betul sahabat itu meraktekin bener-bener ya. Ini perintah nggak ini? Coba baca artinya. Perintah nggak bentuknya itu? Dan mohonlah kalian. Perintah nggak itu? Perintah. Betul-betul sahabat itu ya. Jangankan perintah-perintah yang model kayak gini yang luar biasa, ya. Jangankan seperti ini, umat Allah Taala, ya. Para sahabat itu sering saya sampaikan, kalau seandainya ada sunnah khusus dalam menggaruk kepala, ada perintah dari Rasulullah SAW garuk kepala kayak gini loh sunnahnya, mereka seumur hidup nggak akan berani meninggalkan sunnah garuk kepala itu. Tapi belum ada hadis sampai sekarang garuk kepala kayak piye, nggak ada. Tapi kalau toh ada, mereka nggak akan berani meninggalkannya. Bagaimana dengan perintah-perintah seperti ini? Utsman bin Affan, ya, ketika dia bermimpi, ini cerita istrinya Utsman sebelum meninggal, Utsman bin Affan oleh orang Khawarij, ISIS-nya zaman dulu, gitu kan? Ketika Utsman bin Affan bermimpi, lihat Abu Bakar, Umar, ya, sama Rasulullah SAW, ya,
Ya, itu apa? Sedang bukber, buka bersama dalam mimpi ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar sedang buka bersama. Maka Utsman datang ingin nimbrung. Kata Rasul, innaka lan tuftir ma'ana. Utsman, sorry ya, kamu nggak bisa nimbrung bukber sama kami hari ini. Walakin sum godan. Tapi kamu usahilah puasa besok, kata Rasulullah SAW. Dalam mimpi, puasalah kamu besok. Fa innaka satuftir indana. Insya Allah nanti kamu bisa bukber sama kami bareng-bareng. Itu perintahnya dalam mimpi apa di luar mimpi? Dalam mimpi. Dikerjain nggak besoknya puasa? Masya Allah, itu para sahabat. Suruh dalam mimpi aja dikerjain. Bagaimana kalau beneran maksudnya nyata disuruh sama Rasul, nggak akan berani mereka tinggalkan. Ana pernah kasih contoh juga. Ibnu Mas'ud, ada 2 orang berantem di masjid. Wajar, sahabat manusia nggak Bapak Ibu? Manusia. Kadang ada clash ya. Nah, berantem di masjid, saling tunjuk-tunjuk. Rasul ya ada di masjid, maka beliau mengatakan, duduk semuanya, duduk. Kata Rasul, ya jelas duduk semuanya. Pas Ibnu Mas'ud sampai pintu, dia dengar Rasul apa? Duduk, duduk semuanya. Rasul nggak suka melihat berantem kayak gitu. Duduk semuanya. Pas sampai masjid, Ibnu Mas'ud kan nggak tahu orang ngapain berantem, nggak ngedong apa-apa. Tapi pas sampai pintu, apa dilakukan? Tahiyatul masjid dulu enggak? Langsung duduk dia di tempat. Karena ini perintah dari mana? Rasulullah. Duduk, padahal dia nggak ngedong. Duduk. Pokoknya duduk aja. Rasul bilang duduk. Apa sebabnya nggak ngedong? Dia kan di pintu, orang keluar masuk masjid gitu kan. Dan itu jalan ibaratnya kan. Dan Rasul mengatakan, oh tarika haqqah. Berikan jalan tuh haknya, nggak boleh ngalang-ngalang orang lewat gitu kan ibaratnya. Maka apa? Rasulullah melihat dia duduk di situ. Ibnu Mas'ud, berikan jalan haknya. Itu jalan orang keluar masuk dan seterusnya. Kenapa kamu duduk di pintu? Ya Rasulullah, ya sami'tu kataqul. Tadi kan aku dengar engkau bilang ijlisu, duduk. Ya wes aku duduk langsung. Karena para sahabat itu sami'na ata'na, enggak pakai entar dulu ya Rasul, aku mau sholat sunat dulu baru duduk ya. Enggak pakai. Sami'na langsung detik itu juga wa ata'na. Itu tipe para sahabat. Kalau kita sami'na entar dulu ya dicek sunnah apa wajib sih. Itu kan kalau kita sekarang. Ya kan? Sami'na wa ata'na langsung duduk. Kata Rasulullah, berikan jalan haknya. Berikan jalan haknya. Kenapa kamu duduk di situ? Ya Rasulullah, ya engkau bilang tadi duduk, ya aku duduk. Fakhashitu an ukhalifa amrak fa ahlak. Aku tuh khawatir kalau seandainya aku menyelisih perintahmu, aku binasa ya Rasulullah. Aku nggak mau binasa, maka aku langsung duduk. Maka dikasih tahu ya bahwasanya bukan engkau nggak ada urusan ibaratnya gitu kan. Itu yang disuruh duduk itu mereka yang lagi ribut berantem. Itulah mereka jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas ini subhanallah benar-benar merantek. Dah bagaimana tidak, beliau ahli tafsir, ngedong paham banget ibaratnya ayat ini kan. Wasta'inu bis sabri was salah. Ini ujian butuh sabar enggak? Butuh sabar, ya. Ya. Minta pertolongan kepada Allah biar disabarkan oleh Allah hatinya, kemudian diberikan pahala atas ujian tersebut. Butuh sabar dan beliau langsung praktekkan, yaitu salat, ya. Salat beliau membuat sahabat yang ngasih tahu itu bingung. Ini orang dikasih tahu saudaranya meninggal malah apa? Malah sholat, nggak langsung oprek berangkat atau apa dan seterusnya. Ternyata setelah beliau selesai salam, sambil beliau naik di atas apa? Ke atas onta beliau seraya membaca ayat yang sedang kita bahas. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Kemudian wa innaha, lanjutannya. Wa innaha, dan sesungguhnya inna sesungguhnya ini kan dhamir ya. Kata ganti nama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumin alqah. Amma ba'd. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di taman surga, di majlis ilmu yang merupakan salah satu di antara ketaatan besar yang apabila kita bisa masuk ke dalam surga ketaatan ini, insyaallah Allah akan karuniakan kita surga akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, ala inna fi ad-dunya jannah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya di dunia itu ada surga, ya, ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia tersebut, maka jangan harap dia masuk ke dalam surga akhirat. Ketika beliau ditanya, apakah yang kau maksud dengan surga dunia, ya, maka beliau mengatakan adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan, ya, ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, yang apabila kita masuk di dalam surga ketaatan ini, surga dunia berupa ketaatan ini, insyaallah Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam surga akhiratnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang maha mengarahkan hati, arahkanlah selalu hatiku kepada ketaatan untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati kita hati-hati yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang cinta terhadap ketaatan, kebenaran, dan selalu menginginkan untuk melakukan ketaatan dan kebenaran. Karena itulah definisi dari qalbu atau nafsul mutmainnah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu jiwa yang senang terhadap kebaikan, ya, kebenaran, dan selalu menginginkan kebaikan tersebut atau kebenaran tersebut. Iya. Di situ aja. Ya, kemudian yang kedua, kita hadiahkan salawat dan salam untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Jalla Thana'uh agar kita semua diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwafatkan di atas sunnah. Bisa mati di atas sunnah di zaman fitnah seperti ini adalah karamah. Sebuah karamah ketika kita bisa meninggal di atas sunnah di saat mengamalkan sunnah, itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Sebenarnya di sini ada dua media, kalau boleh saya katakan, bahkan berapa gitu, ya. Ana enggak merasa pantas sebenarnya, karena ana tahu diri, wa rahimallahu ya man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya. Ana merasa bahwa sebenarnya belum pantas untuk ceramah-ceramah saya yang isinya cetekan, dangkal ilmu untuk disebar-sebar. Cuman ala kulli hal, ya mudah-mudahan dari satu dua faidah ilmu yang mungkin nyantol di kepala saya itu bermanfaat untuk kita semua insyaallah taala. Jadi kalau ada kekurangan, ya ada kesalahan, yaitu tidak lepas dari sifat basyariyah saya sebagai manusia
yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena Allah lah zat yang maha tidak salah, dan Allah lah zat yang maha sempurna yang tidak ada kurangnya. Adapun kita makhluk tidak akan pernah lepas dari kekurangan dan salah, dan itulah sifat yang tidak bisa lepas dari manusia, al-khata' wan nisyan, yaitu salah dan lupa. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Akan tetapi sekali lagi, kalau ada faidah mudah-mudahan bisa diambil dan kita bisa amalkan insyaallah. Dan inilah tugas kita. Dengan kau sholat juga, jangan udah sholat belum, dia di sini belum sholat, kan ajib, ya. Jadi ya, jaga pelihara dirimu dari apa? Dari neraka dan juga keluargamu. Ya itu diantara caranya. Ya, ingatkan tentang sholat, ingatkan tentang sholat kepada anak istri kita. Jamaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Sebagai usaha kita biar kita bisa ngumpul nanti di surga bersama mereka. Yaitu. Taib. Jadi yang lebih sahih wallahu alam, hak di sini kembali kepada salat, yaitu sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khasyiin. Khasyiin di sini maknanya adalah khadiin, tunduk, khusyuk ya kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Secara umum juga ayat ini berkaitan tentang masalah dituntutnya kita ketika kita salat itu hendaknya kita khusyuk, berusaha untuk meraih kehusyukan di dalam salat. Jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ana kasih gambaran begini, sebagian orang, mohon maaf ya. Sebagian orang, mudah-mudahan Allah berikan hidayah terutama anak-anak muda. Ketika dia berada di samping kekasihnya, mohon maaf, tanda kutip pacarnya misalnya, itu dia betah nggak kita kira-kira berjam-jam berbisik-bisik, bercengkrama, betah nggak kira-kira? Atau nggak usah pakai yang orang pacaran lah, suami istri yang pengantin baru misalnya ya, itu kalau ngobrol dan seterusnya itu betah nggak kira-kira? Betah, karena ngobrolnya sama sang kekasih, ya nggak? Orang yang dicintai. Sebenarnya kita sebagai hamba, kekasih sejati kita siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita sholat itu sedang ngapain sama Allah? Munajat. Munajat itu artinya apa? Bisik-bisik. Sedang bisik-bisik sama Allah. Maka bisa nggak kita ambil satu perbandingan bahwasanya kalau seandainya Anda bisa betah di hadapan kekasih Anda di dunia, entah itu istri ya atau siapa, Masya Allah, betah ngomong, munajat, bisik-bisikan, ngerumpi sampai malam, sampai berapa jam, itu rela, Masya Allah, bahkan lupa makan, kuat gitu kan ya. Bisa nggak kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah melebihi kekasih dunia kita? Bahwa ketika kita munajat, berbisik-bisik dengan Allah dalam sholat itu, benar-benar kita apa? Tenang, khusyuk, dan seterusnya. Jangan sekali cintai sunat. Ya, kemudian maksudnya apa? Dari kita sejak mendengar suara azan itu betul-betul apa? Betul-betul apa? Betul-betul tak. Aku menyembah Allah, aku menghadap kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan ungkapan istri Rasulullah SAW yang mengatakan, karena Rasulullah SAW yuda'ibuna wa yula'ibuna fa idza sami'al adzan fa ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Rasul itu sering loh mencandai kami. Beliau suami, kami pada istri, beliau mencandai kami. Biasa, suami mencandai istri, bercumbu dengan istrinya, bercengkrama dengan istrinya, anak-anaknya. Tapi kalau udah Allahu Akbar, Bilal atau Abdullah bin Umi Maktum misalnya azan, maka apa jemaah? Wis, langsung muka beliau berubah. Kayak orang habis sakit sebulan. Pucat wajah beliau SAW, kuning, kayak orang habis sakit. Karena apa? Karena nyadar dia sebentar lagi akan menghadap dengan zat yang maha agung, maha besar, yang sekali cintai kan Allah. Maka semuanya beliau persiapkan. Semuanya beliau persiapkan. Dari ya hatinya, dari apa? Pakaiannya. Sebagian orang kan kalau untuk ke bos, ngadep pejabat, rapi nah. Hatta yang Kristen juga pakai peci, ya enggak? Pakai betul? Pakai kopiah dan seterusnya. Rapi banget, ya. Yang Islam apalagi gitu, rapi banget. Tapi pas ke masjid atau pas mau sholat, kaos oblong. Ya Allah, Allah lebih hina dibandingkan raja dunia. Allah lebih hina dibandingkan apa? Dibandingkan menteri. Rendah banget ya Allah ya, subhanallah. Ya, jelas sekali cintai. Jadi bahan renungan buat kita. Ya, jadi usahakan untuk mendukung khusyukan kita. Begitu dengar suara azan, ya Allah, udah lepas dulu perkara dunia, lepas semuanya. Ya, pikiran-pikiran apa, utang apa, urusan ini, lepas dulu. Saya mau menghadap kepada Allah Jalla wa'ala.
zat yang apa? Maha ya pemurah, zat yang maha ya maha pengasih, maha penyayang dan seterusnya. Udah, tanamkan hati. Kemudian apa? Kita berusaha tolong takhir. Ini diantara kesalahan-kesalahan orang. Begitu dengar azan, karena dia sudah tahu durasi antara azan sama iqamah di masjid dekat rumahnya misalnya sekian menit, maka apa? Sengaja dia undur-undur, leha-leha dulu, jawab apa, ada HP apa, dan seterusnya. Santai. Baru sudah mau menjelang, sebentar lagi qomat nih. Baru dia uprak dan seterusnya. Akhirnya jalan ke masjid gimana? Terburu-buru, gesa-gesa. Padahal Rasul bersabda dalam hadis Bukhari bahwasanya apa? Ya, idza sami'tumul iqamah atau idza suwiba lis-shalah, apabila sudah dikumandangkan qomat, fa'tuha wa antum wa alaikum bis sakinati wal waqar. Datanglah engkau menuju salat itu dalam keadaan tenang, santai gitu kan. Tenang, adem ya gitu kan. Tenang, jalan biasa dan seterusnya. Wala ta'tuha wa antum tas'aun, dan jangan kalian mendatangi salat itu dalam keadaan buru-buru ya. Fama fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu, kata Rasulullah. Apa yang kalian dapatkan imam dalam kondisi itu, seperti itu, maka langsung kalian ikutin. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya imam lagi rukuk sama makmum yang lain, kita datang masbuk, masih bisa kesempatan ngejar rukuk misalnya kan. Bonus kan dapat ruku, walaupun setengah dapat bonus 1 rakaat atau ya dihitung 1 rakaat. Maka apa? Kata Rasulullah, wa fama adraktum fasallu. Bagaimana kondisi yang kalian dapatkan makmum atau imam, maka kalian langsung ikuti salatnya tersebut. Dalam artian kalau mereka lagi ruku, Allahu akbar, langsung ruku. Enggak pakai Allahu akbar baru sedekap dulu. Ini menyelisih imam. Imam enggak lagi sedekap, ente malah sedekap. Ini keliru. Paham ini? Jadi tolong ya ini diperhatikan. Jadi hendaknya imam itu dijadikan imam untuk diikuti kata Rasulullah. Maka kalau dia kondisi lagi ruku, buka dengan takbiratul ihram, langsung ruku, enggak perlu pakai apa? Begini dulu baru buru-buru ruku. Nah, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fatakum faqdu, dalam riwayat lain fa'atimmu, apa yang luput serakaat kayak 2 rakaat, ya udah tinggal diberesin nanti ditambal gitu kan, ditambal dengan ya rakaat yang lain. Jangan sekali cintai kalau Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa mendukung kita dalam khusyuk. Begitu juga memahami makna daripada apa yang kita baca, itu lebih mendukung juga umat Allah Subhanahu wa taala. Buktikanlah Bapak Ibu kalau ngerti apa yang Umi baca, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Kita renungkan maknanya, sambil baca renungkan maknanya dan seterusnya, insyaallah itu akan. Coba kalau Umi sibuk, Bapak sibuk dengan merenungi maknanya, sempat nggak mikir yang lain? Kita ini nggak punya, maksudnya akal yang Allah berikan ini ibaratnya satu gitu kan. Allah nggak jadikan buat seseorang itu 2 hati ibaratnya. Dalam satu momen memikirkan ini, memikirkan itu. Enggak. Kalau kita bisa fokus mentadaburi makna daripada ayat-ayat atau zikir-zikir yang kita baca, Subhanarabbil azim, Maha suci Allah yang Maha agung. Subhanarabbil a'la, kita renungkan. Sempat nggak mikir yang lain? Sempat mikir utang nggak? Sempat mikir masalah-masalah dunia enggak? Enggak kan sempat. Jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Makanya ini yang mereka mampu wujudkan. Para sahabat dulu itu yang mereka mampu wujudkan, sehingga kalau mereka ada kena panah pun ya, enggak pakai bius, enggak pakai apa, sudah masuk sholat cabutin panah tersebut. Enggak berasa apa-apa. Subhanallah. Karena luar biasa mereka tuh dalam hal khusyukan. Dan pantas mereka berkata, sebagian mereka berkata, kalian di akhir zaman nanti akan masuk masjid, tidak kau dapatkan seorang pun khusyuk di dalam salatnya. Mudah-mudahan kita enggak masuk di dalamnya, Allahumma amin. Baik, kita lanjut. Jadi jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada seorang pujangga berpujangga dengan syairnya yang bagus ya. Tentang masa kalau sama Allah enggak bertahan gitu loh. Tapi kalau sama kekasih itu betah gitu, kayaknya gimana gitu. Allah itu kayaknya nomor berapa gitu ya. Ya. Itu makanya kalau Nabi kita itu karena sudah merasakan lezatnya salat, beliau selalu bilang sama Bilal, kalau Bilal agak lambat azan dibilang apa? Ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, tolong dong cepetin, bikin kami adem, tentram, tenang, khusyuk dengan salat itu. Jadi enjoy dengan salat itu. Cepat Bilal, azan cepat Bilal. Nabi kita tuh pengen buru-buru gitu kan, untuk apa jemaah? Untuk cepat masuk dalam salat, biar bisa apa? Masya Allah, bermunajat dengan Allah dan seterusnya. Maka Bilal tuh cepat Bilal.
istirahatkan kami dengan sholat. Dalam artian apa? Bikin kami enjoy dengan sholat itu, wahai Bilal. Tidak seperti sebagian orang, udah masuk imamnya panjang dikit, arihna minas shalah ya imam. Tolong dong imam cepetin sholatnya. Kalau gitu, kalau Rasulullah SAW, tolong Bilal buat kami rehat dengan sholat itu, enjoy dengan sholat itu. Kalau sebagian orang sekarang, ya imam cepet dong, kepanjangan. Dalam hati seperti subhanallah. Jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Seorang pujangga berkata, ta'ti ila salati fi futurin annaka qad du'ita ila al-bala'i wa in addaitaha ja'at binaqsin lima qad kana minka min syirkir riya'i wa in takhlu 'anil isyraki fiha tudabbiru lil umuri bil irtiqa'i wa ya laita at-tadabburu ya fi mubahin walakin fil masyaqqati wasyaqa'i wa in kuntal musalli yawman baina khalqihi atalta ruqu'aha bil inhina'i wa ta'ajjal khawfan ta'khir asy-syughli wa kana asy-syughlu awla min liqa'i wa in kuntal mujalisa yawman unthan qata'tal waqta min ghairi iktifa'i aya abdun la yusawillahu ma'aka unthan tunajihi bihubbin aw safa'i. Apa kata dia? Ta'ti ila shalah fi futur. Ini menggambarkan tentang orang yang kalau sholat ya seonone, seremonial semata gitu. Kayak tradisi aja gitu. Jadi hanya sebagai rutinitas doang, bukan suatu kebutuhan. Kalau salaf itu jamaah dari Rasulullah, para sahabat kan pimpinan salaf Rasulullah kan, ni'mas salafu ana laki, kata Rasul pada Fatimah. Pimpinan sebaik-baik salaf itu aku buat kamu wahai putriku, kata Rasul. Jadi pimpinan salaf itu siapa? Ustaz Hakim, Ustaz Yazid, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan. Pimpinan salaf itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang sama putrinya sendiri Fatimah, sebaik-baik salaf itu aku buat engkau wahai putriku. Jadi kalau mencela salaf, mencela pemimpin salaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaf itu bukan kelompok ya, dia ajaran, manhaj, metode cara beragama. Jadi kalau ada oknumnya yang kebablasan, itu bukan ajarannya yang masalah, orangnya yang masih bengkok, orangnya yang masih jongkok. Jangan salahin aja ajaran, salahin oknum. Islam mah mulia. Kayak ceramahnya Raja Yordania ya di hadapan ketika ada jumpa pers atau apa gitu kan, pemimpin-pemimpin dunia, presiden, dia sampaikan begitu. Jadi kalau ada kesalahan dari sebagian orang Islam yang itu bukan Islamnya yang salah, Islam nggak ngajarin kayak gitu, wongnya yang masalah, ya, individunya, dalam artian oknumnya yang masalah, yang sekali cintai sental. Baik, ini mensinyalir tentang orang yang datang sholat. Bagaimana datangnya sholat? Fi futur, lemes, nggak semangat, aduh, terpaksa gitu loh. Tapi kata Ibnu Qayyim, orang yang melakukan ketaatan walaupun dalam kondisi terpaksa itu masih mending. Bagaimana yang tau'an? Orang yang benar-benar apa? Memang aku mau sholat itu kebutuhan buat aku. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat, bahwa sholat itu kebutuhan untuk menenangkan jiwa, mendatangkan karunia dan seterusnya, terlepas dari masalah, problem. Sholat solusi mereka. Berarti sholat itu kebutuhan nggak buat mereka? Kebutuhan. Ya. Sebagian orang kayaknya buang hajat itu lebih merupakan kebutuhan dibandingkan sholat. Seharusnya kita apa? Sholat ini kebutuhan yang luar biasa buat kita. Ya, karena dalam sholat ini ada falah, kunci-kunci kesuksesan dunia akhirat. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah cintai, dia ceritakan, engkau datang menuju sholat, futur, lemes, nggak semangat, kayak terpaksa gitu. Walaupun orang terpaksa datang itu masih mending, kata Ibnu Qayyim ta'ala. Apalagi yang suka rela gitu, bener-bener gitu kan, niat. Wa ka'annaka qad du'ita ilal bala. Sebagian orang ya dipanggil oleh tukang azan datang ke masjid seolah-olah dia dipanggil kepada sebuah musibah. Waduh, ini klien saya nanti gimana ya, pelanggan saya gimana ya. Terutama bengkel-bengkel biasanya itu kan orang datang itu kan angelnya tenan kan ya, susah. Bahkan ujung-ujungnya banyak mereka yang nggak sholat sama sekali, iya nggak? Terutama dunia bengkel, kecuali yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Saya kenal, saya tahu gitu kan, jemaah sekalian cintai. Masya Allah, ya. Jadi seperti itu. Ya kalau saya tinggal motor orang nanti dia ngamuk-ngamuk, padahal sudah mau qomat ibaratnya kan. Akhirnya, Masya Allah, kayak bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi kau dengar suara azan, diundang ke masjid oleh muadzin, hayya 'alas shalah. Masya Allah, suara azan tuh
menggedor pintu-pintu rumah, menggedor ya dinding-dinding rumah dan seterusnya. Subhanallah, tinggal telinga orang ini mau digedor enggak? Ya. Ketika dia datang, Masya Allah, sebagian orang apa? Seolah-olah dipanggil kepada bala, kata dia. Aduh, musibah ini. Klien saya nanti nggak datang lagi kalau saya tinggal motornya atau apanya dan seterusnya. Ntar dulu ya, tutup dulu sholat, ayah menunggu, atau obat gua kesini setiap waktu sholat pasti ditutup, maaf lagi sholat atau apa. Ada kan sebagian toko yang kayak gitu ya. Subhanallah, jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Nah, kemudian wa in addaitaha, toh juga kalau kau laksanakan itu sholat, ja'at binaqsin, engkau lakukan dia seadanya. Maksudnya banyak kekurangannya, sunnahnya mbo. Ada yang macam-macam sholatnya, ada yang nggak peduli gerakannya sesuai dengan sunnah atau tidak, ya mau takbirnya gimana kayak terserah, ada yang lebay, ada yang nggak semangat dan seterusnya. Padahal kan sudah ada aturannya semua ya seterusnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lemas seadanya dia sholat gitu kan, ya. Lima qad kana minka min syirkir riya'i, ya. Di antara penyakitnya juga adalah apa yang membuat kau itu semua orang bisa malas-malas sholat kayak gitu, itu biasanya pengaruh dari Ria. Coba kalau orang sholat karena Allah, mau ada orang nggak ada orang, insya Allah dia memperbaiki sholatnya. Tapi karena sudah terlalu terkotori hati dia oleh penyakit ria, akhirnya apa? Kalau pas nggak ada orang misalnya dia, tapi kalau ada orang kadang-kadang, apalagi ada calon mertua atau calon ya istrinya misalnya di belakang, panjang fasih, dan seterusnya, panjang. Pokoknya paling soleh lah sedunia gitu kan, ya. Maka batal semuanya pahala sholatnya tersebut, kecuali kalau di pertengahan sholat dia berusaha menjihadi hatinya. Aku nggak boleh kayak gini, aku sholatnya harus untuk Allah. Dalam hati dia berusaha untuk kembalikan niatnya. Insya Allah sholatnya tersebut diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus berusaha, hatta berhasil memperbaiki niatnya di rakaat terakhir sebelum salam ibaratnya. Insya Allah hitung itu sholat. Yang penting ada usaha terus, karena memang menjaga hati ini ringan apa sulit? Sulit banget. Ada Sufyan Ats-Tsauri katakan, ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku itu enggak pernah ngobatin sesuatu yang paling susah kecuali masalah niat, gitu kan. Kemudian beliau berkata, wa in takhlu 'anil syirki fiha tudabbirul umur bil irtiqa'i. Toh juga kalau seandainya kau salat enggak riya. Dia enggak riya, ngapain gua mikirin orang? Masa bodoh, cuek bebek dan seterusnya. Ngapain gua pikirin orang? Tapi ada ujian yang lain, mikirin semua perkara dunianya. Rianya kagak. Tapi maksudnya ada masalah, ada yang dia lupa, ingat selesai dalam sholat semua. Bahkan deal-dealan dalam sholat gitu, jadi aja, udah suruh. Ada habis ngobrol sama orang, ya mau ini jadi apa enggak nih mas, atau pak kita bisnis bareng atau apa, dan seterusnya, mudharabah atau akhirnya apa? Ntar dulu saya masih pusing, sholat dulu ya. Nanti pas sholat dia bilang, mana ya? Kira-kira untung nggak nih? Untung. Dalam sholat kadang deal ya, udahlah jadi aja dah. Jadi di dalam sholat kan, masya Allah, tidak cukup dia perkara dunia, nggak cukup di luar sholat, dibawa ke dalam sholat. Dari dia bangun tidur, dunia pikirannya. Nanti di kantor dunia, masuk sholat di kantor, zuhur di kantor dunia, asar dunia, pulang dunia, tidur dunia, mimpinya masalah dunia, dan seterusnya. Bangun lagi begitu seterusnya. Ya, insya Allah kita nggak seperti itu, insya Allah. Silahkan pikirkan dunia, jangan lupakan, tapi ada skala prioritas. Seorang muslim dan muslimah itu punya skala prioritas. Jadi kalau kau nggak ria, datang lagi penyakit yang lain, mikirin semuanya. Ya, ada orang cari dompet dalam sholat gitu kan, kadang mana ya, kemana? Oh iya, dalam sholat dia ingatnya. Ya, bahkan ajibnya ada kiai kayak gitu. Ya, kamu kalau lupa barang udah sholat aja, insya Allah ingat, katanya. Ini kan nggak benar. Berarti sholatnya bukan lillah, tapi li dompet gitu kan. Jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Wa ya laita tadabburu fi mubahin walakin fil masyaqqati wasyaqai. Ya, dan duhai seandainya ya, kalau seandainya masih mending, maksudnya masih mending kalau seandainya dalam sholat tuh yang kau ingat hal-hal yang sifatnya apa? Mubah. Ya, masih mending itu. Itu pun sudah masalah sebenarnya, tapi masih mending. Tapi kadang yang dipikirkan apa? Ya enggak, bahkan ada yang berbau maksiat dihayal-hayalin dalam sholat. Lagi sholat ngayal-ngayal maksiat atau apa, Allah musta'an. Ini kan ngeri. Wa in kuntal musalli yauman baina khalqi. Ini masalah orang riya kadang-kadang. Kalau kau lagi sholat di hadapan manusia yang banyak, atal taruku aha bil inhinai. Engkau panjangkan rukuknya, Masya Allah. Khusyuk kalau lagi apa? Di hadapan banyak orang. Wa ta'ajjal khaufan ta'khir asy-syughli
wa kana syughla aula min liqa'i. Kadang-kadang sebagian orang itu apa jemaah sekalian cintai, penyakitnya juga adalah apa? Salatnya itu buru-buru, ngebut. Kenapa? Takut kesibukan dia enggak terselesaikan. Jemaah sekalian cintai, seolah-olah kesibukan itu lebih apa? Lebih penting dibandingkan perkara pertemuan dengan Allah. Ya. Jemaah sekalian. Padahal orang salatnya sebenarnya dia mau munajat sama Allah kan? Dia mau munajat sama Allah, tapi seolah-olah kesibukan itu lebih penting dibandingkan Allah. Ini maksud beliau. Wa in kuntal mujalisa yauman. Ini yang sesuai dengan yang tadi yang saya omongan di awal. Kadang orang kalau dengan kekasihnya betah, tapi kalau sama Allah enggak betah. Lihat apa kata beliau? Wa in kuntal mujalisa yauman untha. Kalau seandainya suatu hari kau sempat duduk sama seorang wanita yang kau cintai, kata tal waqta min ghairi iktifai. Engkau serahkan, kau maksudnya kau ambil dari waktumu itu tanpa cukup. Dalam artian sejam, 2 jam, 3 jam itu kayaknya terlalu pendek gitu. Kalau bisa sehari semalam, masya Allah, ingin betah dia gitu sama seorang kekasihnya tersebut. Ayah abdun, duhai, kata dia, memprihatinkan sekali. Seorang hamba la yusawillah, memprihatinkan keadaan seorang hamba. La yusawillahu ma'aka unthan tunajihi bihubbin aw safai. Maksudnya apa jemaah sekalian cintai? Duhai, memprihatinkannya keadaan seorang hamba yang seolah-olah apa? Seolah-olah seorang wanita itu lebih apa? Lebih jadi prioritas, lebih penting, lebih mulia di mata dia dibandingkan seorang apa? Maksudnya seorang wanita itu lebih mulia di mata dia, lebih penting untuk dikasih waktu oleh dia dibandingkan siapa? Dibandingkan Rabbnya Jalla wa'ala. Ini kira-kira maksud daripada syair tersebut. Insyaallah jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala, kita akan berikan gambaran pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana sih kalau orang khusyuk itu kayak gimana sih gambarannya? Nanti Umi, Bapak sekalian bisa lihat di surah Thaha ayat 108. Gambarannya di situ. Itu nanti kita bahas insyaallah ya. Gambaran khusyuk itu adalah apa? Di dalam Thaha 108. Ya, Allah berfirman, wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Di hari mahsyar itu semua suara itu apa? Apa artinya di situ? Thaha 108. Lihat arti ayat ini begini sebenarnya secara saya paham bahasa Arab, alhamdulillah. Jadi anak paham maksudnya. Bahasanya apa jemaah sekalian cintai? Khasha'atil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Bahasanya apa? Semua suara hari itu sunyi, sepi. Ya. Sunyi, sepi di hari tersebut. Karena apa? Takut kepada Allah. Ya. Karena karisma, maksudnya karena apa? Kemahaagungan Allah, hanya takut, sepi, enggak ada yang berani ngomong. Dan tidak terdengar suara apa? Kecuali apa? Tidak terdengar suara kecuali apa? Hams. Kecil, nggak berani, takut. Lah kita ketika sholat jemaah sekalian cintai, itu apa yang keluar suara? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada hams kan keluar ya? Iya, mirip nggak? Ketika kita sholat yang keluar cuma hams. Ya gitu kan? Baca ayat apalagi dan seterusnya. Itulah gambaran nanti ketika kita berada di mahsyar. Para ulama memesankan kita, ini terakhir dari saya kemudian kita tutup habis waktu. Bahwasanya apa? Para ulama memesankan kita, tolonglah ketika kau sholat itu, kau ingat-ingat, selip-selip kau ingat-ingat tentang saat-saat kau nanti, kau kan lagi berdiri nih sholat sama Allah. Kita kan sholat berdiri kan? Kita lagi berdiri. Yang keluar dari mulut kita apa? Hams. Yang keluar dari mulut kita apa? Hams. Bayangkan nanti di hari mahsyar kita akan berdiri juga sebagaimana berdirinya kita di dunia sholat. Kita akan berdiri padang mahsyar itu dan tidak keluar kecuali apa? Hams di hari tersebut. Nggak ada yang woi yang bangun, nggak ada, ya, nggak ada. Hams, ya. Dan apa sebabnya manusia apa tadi? Apa sebabnya manusia di mahsyar itu apa? Maksudnya hanya hams, nggak berani teriak-teriak. Karena apa? Karena takut kepada siapa tadi? Allah Ar-Rahman. Bisa nggak itu kita bawa ketika kita sholat itu? Jadi bayangkan bahwa beginilah aku akan berdiri nanti di mahsyar. Seharusnya di mahsyar itu kan orang pada takut. Sampai-sampai kata Allah, wa anzirhum yawmal azifati idzil qulub
idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Tolong Muhammad, kasih peringatan kepada mereka, umatmu itu. Tentang apa? Tentang hari kiamat, yang hati-hati, jantung di hari tersebut itu rasanya naik ke kerongkongan saking manusia pada takut. Jadi jantung ini kayaknya jubel di leher saking takutnya manusia di hari itu. Harinya nggak berani ngomong kencang-kencang, hanya hams. Bawa keadaan hayalan kita ketika berada di mahsyar nanti, ketakutan, ngeri, mikir nasib surga neraka, itu bawalah ketika kita dalam keadaan sholat. Insya Allah itu akan mendukung kita untuk khusyuk. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Terutama momennya kapan? Umi kalau sholat bapak, kalau bapak ibu kalau lagi sholat nih, imam jahar misalnya kan, imam kan biasanya baca ayat tuh. Mungkin kita nggak ngerti bahasa Arab apa yang dibaca oleh imam. Masa kita apa? Ya, masa kita ngayal kemana? Usahakan momen itu untuk apa? Ya Allah, aku nanti berdiri di mahsyar kayak gini ya. Tumbuh rasa takut. Boleh, nggak masalah Pak. Ingat akhirat, ingat rasa takut kepada Allah, nggak masalah. Ya, jangan sekali cintai. Karena kalau kita dengar kalau kita fokus dengar bacaan misalnya, kalau kita maksudnya dalam sholat itu bisa kita gabung antara kita dengar sholat bacaan, sekilas kita dengar bacaan, di sisi lain juga kita ingat bahwasanya bagaimana kita berdiri nanti di akhirat, tumbuh rasa takut dan seru. Akhirnya mendukung kita untuk khusyuk, nggak mikir-mikir yang lain. Yang ada hanya rasa takut. Bahkan nggak paham ayat itu yang dibacakan, tapi ketika hati kita melayang-layang mengingat nanti bagaimana ngerinya huru hara hari kiamat tersebut, maka apa? Tanpa sadar kita akan menangis jemaah sekalian. Tambah lagi kalau kita paham apa yang dibaca imam tentang ayat azab atau apa, lebih mendukung lagi. Ya, dan nanti ada pembahasannya tentang nangis dalam sholat itu ciri-ciri khusyuk insyaallah. Masa kalau orang lagi nangis sholat nggak khusyuk, nginget dunia atau apa, nggak mungkin. Insya Allah kalau dia nangis dalam sholat berarti insya Allah dia khusyuk. Ya, taib. Sampai sini karena waktunya lewat 5 menit. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan ilmu saya. Kalau ada yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan, mohon maaf atas kekurangan ilmu saya. Aku qouli hadza wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.